Halo sobat, selamat datang kembali di Jenggot Naga. Kali ini Kang Google yang akan membawakan ceritanya dikarenakan Mimin Google-nya sedang repot di dapur. Jangan lupa subrek karena subrek itu gratis hehehe wakakak. Selamat menonton dan terima kasih. Lin Feng hanya di lapisan Qi ke-8 tetapi Lu Liang masih menganggap Lin Feng sebagai ancaman. Lin Feng benar-benar yakin bahwa jika dia telah mencapai lapisan Qi ke-9 maka ini akan menjadi pertarungan yang benar-benar seimbang di antara mereka. 9 gelombang berat. Suasana dipenuhi dengan aura yang menindas saat ombak mengalir dari kepalan tangan Lin Feng. Gelombang kejut kolosal melonjak menuju Lu Liang. Cakar patah. Lu Liang mengangkat tangannya, jari-jarinya sekarang cakar yang tampak seperti kait tajam. Tiba-tiba, Qi yang kuat meledak dari tubuhnya dan mendominasi atmosfer di dalam pegunungan. Gelombang kuat menghilang seperti asap tanpa perlawanan. Roaring Thunder. Lin Feng menusukkan pedangnya ke arah Lu Liang. Setiap gerakan Lin Feng akan mengganggu atmosfer dengan getaran. Bahkan pedang panjangnya yang telah dengan hati-hati dihentikan di antara cakar Lu Liang bergetar dengan kekuatan. Lin Feng menjadi lebih dari masalah dari waktu ke waktu. Lu Liang merasa mati rasa datang dari tangannya, jadi dia tidak punya pilihan selain melepaskan pedang Lin Feng. Tapi ketika Lu Liang melepaskan pedang panjang Lin Feng, dia menusukkan cakarnya langsung ke Lin Feng yang tidak curiga. Lin Feng bisa merasakan perubahan kekuatan dan merasakan gelombang kejut awal yang membuatnya mengerang kesakitan saat ia dikirim terbang dengan kekuatan dari serangan itu. Lu Liang memiliki roh elang. Dia memiliki kekuatan penghancur yang tajam dan tepat, ini adalah kekuatan utamanya. Kekuatan fisik adalah yang kedua baginya, tetapi serangannya masih bisa mencapai kekuatan 10.000 jin yang mewakili kekuatan fisik manusia super. Lin Feng ragu dalam benaknya, dia tidak yakin apakah dia bisa memenangkan pertarungan ini. Perbedaan antara lapisan Qi ke-8 dan lapisan Ling Qi terlalu besar. Ada celah besar antara lapisan Qi dan lapisan Ling Qi. Melawan seseorang dari lapisan Ling Qi ketika di lapisan Qi adalah celah dalam kekuatan yang tidak bisa disilangkan dengan teknik sendirian. Lin Feng benar-benar ingin mengalahkan Lu Liang tapi itu tidak realistis. Roaring Thunder. Lin Feng mengayunkan pedangnya untuk menyerang lagi. Lin Feng tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Wosh! Desir! Wosh! Desir! Pedang menyerang satu demi satu, Lin Feng memukul berulang kali di udara di sekitarnya. Raungan gemuruh tak berujung bisa terdengar dari udara di sekitarnya. Seluruh gua penuh dengan raungan gemuruh seolah-olah dewa dari Thunder telah mengamuk di dalam gunung ini. Dalam waktu singkat dibutuhkan Lin Feng untuk memberikan beberapa serangan ini, tubuh Lin Feng dikelilingi oleh aura Qi yang memenuhi udara. Dia diselimuti oleh Qi yang menghancurkan dari pedangnya yang tampak seperti gelembung di sekitarnya. Pertahanan. Kamu masih berpikir kamu bisa bertahan. Aku akan mengambil kesempatan ini untuk menunjukkan kepada kamu betapa menggelikannya pertahanan kamu terhadap serangan dari lawan di Ling Qi layar. Kata Lu Liang sambil tertawa. Sayap roh elang mulai bergerak dan elang itu melemparkan dirinya ke arah Lin Feng. Qi yang kuat bertabrakan dengan gelembung energi yang sepenuhnya terbuat dari pedang Qi. Boom! Lin Feng yang diselimuti pedang Qi merasa bahwa dia sedang duduk di sebuah perahu kecil yang hati-hati melayang di atas lautan besar. Saat ini perahunya tidak tenang dan dilemparkan bola-balik dari badai raksasa yang telah menginvasi laut besarnya. Kilauan membombardir gelembung Qi dari segala arah sehingga sulit bagi gelembung untuk benar-benar melindunginya dari setiap serangan. Tubuhnya telah menerima beberapa kerusakan dari serangan yang telah memasuki The Bubble Qi. Namun, lautan Qi masih tampak setenang dan anggun seperti sebelumnya. Melonjak elang. Lu Liang melihat bahwa Qi dari cakarnya hampir tidak berpengaruh pada Lin Feng. Lu Liang berjongkok dan kedua tangannya mengubah Qi-nya menjadi elang yang terbang di udara kemudian mulai melonjak ke bawah langsung ke Lin Feng di dalam gelembung Qi. Elang Qi melonjak ke cakar Lu Liang yang menyerang Lin Feng. Boom! Gelombang kejut dari serangan ini menyebabkan pedang Qi di sekitar Lin Feng bergetar hebat. Tubuh Lin Feng juga bergetar sedikit sebelum dia bisa sepenuhnya menstabilkan dirinya. Gelembung Qi telah stabil kembali dan Lin Feng kembali ke keadaan tidak bergerak. Ketika Lu Liang melihat bahwa dia tidak bisa melakukan serangan efisien pada penggarap yang belum masuk ke lapisan Ling Qi, dia menjadi gila dan tak terkendali, seluruh tubuhnya berubah menjadi elang dan dia mulai menyerang dengan liar ke arah Lin Feng. Lin Feng mengalami serangan yang lebih kuat dan lebih kuat. Kekuatan Lu Liang dalam kemarahannya semakin kuat dengan kemarahannya. Seluruh gua itu penuh dengan raungan gemuruh yang dipancarkan oleh pedang Qi yang mengelilingi Lin Feng.
Batu-batu mulai berjatuhan dari atap gua kemudian meledak dari tekanan yang memberi kesan bahwa gua siap runtuh setiap saat. Lin Feng mengeluarkan darah yang menetes dari sudut mulutnya. Semua serangan Luliang sekarang melepaskan kekuatan tidak kurang dari 12.000 jin. Serangannya mengikuti pola yang tidak teratur karena dia hanya menyerang dengan liar, membuatnya sulit untuk menghindari serangan yang masuk dengan benar. Tubuh Lin Feng tumbuh semakin dan semakin rusak saat ia terus menahan serangan tanpa henti. Aku harus menyelesaikan ini. Mata Lin Feng dingin. Dia dengan lembut menggerakkan pedangnya yang panjang perlahan-lahan di udara yang melepaskan tekanan yang tak terlihat. Sejumlah besar pedang Qi bergerak dari atmosfer menuju pedangnya. Raungan gemuruh yang sangat kuat dilepaskan hanya dengan gerakan pedangnya yang lambat dan lembut. Kekuatan pedang, energi alami pedang telah mengelilinginya. Ini adalah kekuatan sejati Roaring Thunder yang bisa memusnahkan apapun yang ada di depannya. Sebuah kekuatan yang benar-benar menghancurkan sedang dipancarkan dari pedang Lin Feng. Seluruh atmosfer dikonsumsi oleh kehadiran pedangnya. Luliang sadar bahwa kekuatan yang luar biasa bergerak mendekatinya, roh elangnya bergetar dan segera mulai mundur. Kekuatan pedang begitu keras sehingga roh elang mundur dalam sekejap. Lin Feng tidak berhenti menggerakkan pedangnya yang semakin banyak pedang Qi Insight. Dia mulai menggunakan teknik Moonlight Feather Agility untuk mendekati Luliang yang mundur. Raungan gemuruh yang mengerikan datang dari pedang Lin Feng dan membombardir Luliang. Melonjak elang. Teriak Luliang sementara dua tangannya melepaskan Qi yang sekali lagi berubah menjadi dua elang yang naik ke udara. Qi menggabungkan lagi ke cakarnya sangat kuat. Boom! Ledakan kekuatan yang menakutkan memenuhi gua sepenuhnya. Seluruh gua bergetar. Agility Moonlight Feather. Seluruh tubuh Lin Feng berubah menjadi sinar bulan, menerangi seluruh gua. Saat dia bergerak menuju pintu keluar gua, pedangnya melintas. Jeritan mengerikan memenuhi udara. B4 Jing 4N. Teriak Luliang dengan amarah yang menggelegar, yang lengannya benar-benar basah oleh darah. Dia telah terluka parah dengan mengambil serangan Lin Feng. Jika Luliang tidak pindah kembali pada saat serangan, dia mungkin telah kehilangan nyawanya. Luliang tidak akan pernah berpikir bahwa seorang pria dari lapisan Qi ke-8 bisa melawannya, melukai dia dan di atas itu, bunuh saudaranya sendiri tepat di depannya. Luliang memeluk tubuh kakaknya yang sekarat. Ekspresinya buas dan wajahnya benar-benar dipelintir oleh kesedihan dan kemarahan. Pada saat itu dia benar-benar terlihat seperti iblis. Ada sejumlah besar darah mengalir keluar dari tenggorokan Lu Fei. Dia sudah mengambil nafas terakhirnya. Lin Feng berhasil menggorok lehernya selama melarikan diri dari gua. Itu adalah karya balas dendam Lin Feng. Selama aku, Luliang, masih hidup di dunia ini, kamu tidak akan pernah memiliki kedamaian. Suara Luliang bergema di gua dan terdengar seperti itu berasal dari iblis yang terkunci di neraka. Sue Huan sangat ketakutan dan hampir pingsan. Dia bersandar di dinding gua karena dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk berdiri sendiri. Dia juga tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Lin Feng akan sangat kuat sehingga bahkan Luliang akan berakhir dalam kondisi yang menyedihkan. Jika Lin Feng telah mendengar teriakan Luliang, dia akan memiliki senyum sinis di wajahnya dari hasil karya agungnya. Luliang akan mengejarnya selamanya dan dia tidak akan pernah memiliki kedamaian. Kenapa dia harus mengatakan kata-kata yang tidak berguna seperti itu? Jika dia mengejarnya selamanya maka dia akan mengalami nasib yang sama seperti saudaranya. Minta waktunya sebentar, mohon tekan tombol subscribe agar Kang Jenggotnya lebih bersemangat dalam berkarya. Karena dengan menekan tombol subrek serasa sedang nongkrong dan ngopi bareng. Lin Feng tidak lagi cukup murah hati untuk membiarkan seseorang pergi dengan hidup mereka untuk kedua kalinya. Ini adalah kesepakatan yang sudah dia jelaskan. Namun Lu Fei masih kembali untuk membalas dendam. Dia hanya akan membiarkan Lu Fei mempertahankan hidupnya sekali. Lin Feng bukan tipe orang yang jahat. Dia tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk pergi dan memprovokasi orang lain. Dia tidak sering membunuh orang lain jika dia merasa tidak perlu, tetapi jika orang lain memprovokasi dan mencoba membunuhnya, dia jelas melindungi dirinya sendiri dan melawan. Lin Feng berlari selama setengah jam dan secara bertahap melambat. Dia batuk darah yang telah dia alami sejak pertarungan. Lin Feng juga terluka parah dalam pertarungan dan sebenarnya berada pada kerugian yang lebih besar. Jika pertarungan berlanjut dia akan kehilangan nyawanya. Inilah sebabnya dia meninggalkan gangguan bagi lawannya dan pergi sambil berpura-pura tidak terluka. Bagaimanapun, ada perbedaan level yang sangat besar antara lawannya dan dia.
Dia hanya di lapisan Qi ke-8 dan telah bertarung melawan seorang penggarap lapisan Ling Qi, yang bertarung, dia bangga pada dirinya sendiri. Dia mengeluarkan kendi berisi pil penyembuhan yang dalam. Dia mengambil pil penyembuhan, memasukkannya ke dalam mulutnya dan langsung menelannya. Sejenak dia beristirahat dan sensasi nyaman menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia merasa bahwa pikirannya yang menjadi lambat, tiba-tiba menjadi jernih dan cepat lagi. Dia bisa berpikir jernih dan cepat lagi, dia merasa segar. Dalam sekejap, lukanya sembuh semua. Keren, ini pil yang sangat efisien. Mata Lin Feng mengungkapkan betapa terkejutnya dia. Tidak heran Protektor Kong mengatakan bahwa seseorang sudah cukup untuk menyembuhkan Han Men. Lin Feng merasa curiga karena dia tidak percaya dia bisa dengan mudah menerima botol pil yang berkualitas tinggi. Dia telah memberikan 3 pil sekaligus kepada Han Men dan dia bahkan telah memberikan 3 pil lagi kepada Jing Yun kalau itu tidak cukup. Di mana ada tindakan pencegahan, tidak ada bahaya, tetapi pada saat itu Lin Feng mengerti betapa kuat dan jarang pil yang mendalam ini benar-benar. Tidak hanya Lin Feng memiliki perasaan luka-lukanya benar-benar pulih tetapi dia juga memiliki perasaan bahwa kekuatannya sekali lagi sangat meningkat. Tidak heran begitu banyak penggarap ingin menggunakan pil yang dalam. Mereka sangat kuat. Bahkan pil penyembuhan memiliki manfaat yang sangat besar untuk budidaya. Di benua 9 awan, banyak penggarap meramu pil dalam dan senjata hebat. Orang-orang yang dapat membuat pil dalam dan membuat senjata sangat dihormati karena mereka adalah tuan di antara para tuan. Mereka memiliki status yang sangat tinggi di masyarakat karena jarang menemukan seseorang yang berbakat dalam bidang keahlian ini. Ada orang yang meramu pil penyembuhan dalam sekte Yunhai juga, tetapi karena Lin Feng hanya seorang murid biasa, dia masih belum memiliki kesempatan untuk menghubungi salah satu dari tuan-tuan ini. Terlibat dalam pertempuran adalah cara terbaik untuk meningkatkan jalur kultivasi karena tidak dibuat secara buatan oleh kekuatan luar. Pil yang dalam ini hanyalah bantuan yang harus digunakan bersama perjuangan dalam pertempuran. Lin Feng jelas telah melewati banyak kesulitan dan rintangan di jalur kultivasi yang sudah dia alami. Dia sekarang harus menemukan tempat lain yang baik untuk berlatih dan mengkonsolidasikan pengetahuannya dari pertempuran ini. Ini bisa menjadi peluang untuk menerobos ke lapisan Qi ke-9. Setelah menembus lapisan Qi ke-9, ia akan kembali ke kota Yangzhou dan menghadiri pertemuan tahunan dengan sepupunya. Lin Feng berbalik dan menatap pemandangan. Secara mengejutkan itu tampak familiar. Awalnya di sini, pikir Lin Feng dengan mata yang bersinar. Dia segera menatap ke kejauhan dan tersenyum. Dia bisa melihat 2 gunung di kejauhan yang tampaknya terbelah oleh pedang. Ini adalah pegunungan di mana dia telah melihat sinar matahari muncul melalui gunung, tetapi telah bertemu dengan seorang gadis yang kejam di sana. Aku menemukan gua yang bagus untuk berlatih. Aku tidak akan berpikir bahwa ada tempat-tempat yang bagus di sekitar sini. Aku kira aku harus membuatnya sendiri. Lin Feng jelas tidak akan lupa bahwa gadis itu telah mencoba membunuhnya 2 kali. Kali ini, dia akan melihat apakah serangannya bahkan bisa mencapai rambut di tubuhnya. Lin Feng berjalan lebih cepat dan lebih cepat menuju gua gunung. Dia kemudian datang dan masuk tanpa ragu-ragu. Ketika Lin Feng memasuki gua dan keluar dari mana sinar matahari bersinar melalui pegunungan, beberapa orang melihatnya dan tidak bisa membantu tetapi terpana pada tontonan seperti itu. Mereka tinggal di luar untuk menonton Lin Feng dipaksa dari dalam gua. Murid itu berani masuk ke area terbatas sesama murid Liu Fei tanpa izin. Dia benar-benar bertindak gegabah. Selama dia tidak bertindak bodoh ketika di dalam maka dia akan dipaksa keluar dan dipukuli karena kejahatannya. Sesaat kemudian, Lin Feng telah memasuki area terbuka di dalam gunung lagi. Dia berdiri di depan mata air panas. Masih ada banyak gua di sana. Jika tidak ada siapapun yang mengganggu, itu benar-benar sempurna untuk kultivasi. Pada saat itu, sama seperti terakhir kali, Liu Fei berada di bawah air pemandian air panas, kepalanya berada di bawah air sehingga hanya mungkin untuk melihatnya saat diperiksa. Matanya terpejam dan dia menahan napas untuk berkultivasi. Cara berlatih seperti itu adalah cara yang bagus untuk meningkatkan teknik pernapasan seseorang. Dengan meningkatkan teknik pernapasannya, Liu Fei bisa menembakkan beberapa panah dalam satu napas. Kekuatan panahnya juga akan lebih kuat dan lebih kuat. Lin Feng tidak sembarangan melompat saat ini. Dia sedang menunggunya muncul kembali. Ketika wajahnya yang cantik muncul di permukaan air, Liu Fei melihat Lin Feng berdiri di sana.
Dia tidak bisa membantu tetapi terkejut. Dia segera menyipitkan matanya dengan sedikit amarah. Dia berkata dengan nada dingin, "Kamu lagi." "Memang, ini aku lagi," kata Lin Feng dengan nada dingin yang tersembunyi di suaranya. Setelah bertempur melawan penggarap lapisan Ling Qi, ia merasa memiliki cukup kekuatan untuk terlibat dalam pertempuran dengan Liu Fei. Meskipun Liu Fei salah satu murid biasa terbaik, Lin Feng merasa percaya diri. Setelah semua, Lin Feng tidak sekuat itu Jing Hao dan dia telah mengalahkan Jing Hao. Namun gaya bertarung mereka berbeda dan dia harus berhati-hati. Udah dulu ya sobat, saya mau ngopi dahulu. Terima kasih sobat telah setia mendengarkan, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki harta yang berlimpah serta dimudahkan segala macam urusan dan hajatnya. Amin ya robbal alamin.